Oke, selamat siang, selamat sore, dimanapun Bibdu Lover berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Cafe Kode. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang seorang pria yang kemarin melaporkan ibunya karena dugaan penggelapan ke kepolisian daerah Lombok Tengah. Tapi laporan ini ternyata ditolak mentah-mentah oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Prio Suhartono. Kemudian terjadi dialog antara polisi dan pria yang melaporkan ibu kandungnya sendiri ini, dan kemudian direkam dialog tersebut dan menjadi viral di media sosial. Inilah yang akan kita bahas dalam perbincangan kali ini. Kita tunggu kehadiran Bang Zakir Naik untuk bergabung bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Iya, terima kasih. Ya. Sekarang masih di Mabes Polri ya, ini ada tugas di sana ya? Betul sekali, masih di Mabes Polri. Ya, seperti yang sudah kita announce sebelumnya bahwa tema kita kali ini adalah membahas kasus atau perkara di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada seorang pria yang melaporkan ibu kandungnya sendiri, tetapi oleh Kasat Serse di sana laporan tersebut ditolak. Ini yang akan kita bicarakan. Bagaimana tinjauan hukumnya, nanti Bang Zakir akan menjelaskan. Tetapi sebelum kita masuk ke tema, karena masih bulan Juli, kita ucapkan dulu selamat Hari Bayangkari kepada Kepolisian Republik Indonesia yang 1 Juli kemarin berulang tahun. Semoga Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap jaya dan bisa menjadi pengayom, menjadi penegak hukum di negara ini. Oke Bang, sudah hadir di join untuk live kita ini. Kita sapa dulu Bang ya, beberapa peserta yang sudah bergabung. Ada Mbak Olip, selamat bergabung. Ada Mbak Uwais, selamat bergabung. Kemudian ada lagi Bang Waode. Kalau Waode, Bang mana? Waode dan banyak lagi beberapa lainnya. Sebelum kita akan memberikan sedikit opening dulu ke Bang Zakir ya. Saya sapa Bang Zakir ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai, Bang Zakir ini pengacara yang sudah kondang di Jakarta dan banyak sekali kasus yang sudah ditanganinya. Yang terbaru kemarin adalah Irwansyah. Nah, mungkin Bang Zakir bisa announce lagi kepada kita kasus apa saja yang sempat ditangani selama berkarir sebagai pengacara di Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Ya, sebenarnya kasus-kasus yang saat ini saya tangani ya beragam ya. Ada yang bergerak di hukum bisnis, ada juga yang bergerak di hukum pidana umum. Namun memang karena COVID kemarin, sehingga ada sedikit hambatan dalam proses. Ya, silakan Bang. Ada sedikit gangguan signal. Ya, silakan. Bulan yang oleh pihak kepolisian. Oke, cukup ya Bang ya. Kita masuk kepada inti materi kita pada kali ini. Jadi pada umumnya yang kita ketahui selama ini bahwa penegak hukum itu harus menerima laporan dari siapapun yang melapor, yang mengadu atau mengadukan perkaranya kepada mereka. Tapi kali ini ada yang berbeda nih. Pihak kepolisian di Lombok Barat itu, Nusa Tenggara Barat itu menolak laporan tersebut dengan alasan yang juga kita bisa
ketahui bersama. Mungkin Bang Zakir juga bisa menjelaskan dulu persoalan umum dulu dalam lapor melapor kepada kepolisian ini seperti apa sih apa namanya kebiasaan yang terjadi selama ini. Siapa saja yang boleh lapor, kemudian laporan apa saja yang bisa dilaporkan kepada kepolisian. Silakan, Bang. Jadi sebenarnya begini, di dalam penegakan hukum ada dua mekanisme upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang. Ada dua bentuk, ada bentuknya laporan dan ada bentuknya pengaduan. Kalau laporan itu bisa saja dilakukan oleh siapapun yang melihat sebuah peristiwa hukum yang terjadi. Kalau pengaduan itu hanya bisa dilakukan oleh korbannya atau keluarganya, kira-kira seperti itu. Sehingga itu dua hal yang kemudian membedakan apa itu laporan dan apa itu pengaduan. Nah, terkait dengan masalah yang kemudian terjadi di Polres Lombok Tengah kemarin, kemudian ada Pak Kasat Reskrim menolak misalkan laporan tersebut. Saya menganggap bahwa memang itu sebuah langkah yang tepat ya, atau keputusan yang tepat. Kenapa demikian? Karena memang di dalam hukum memang tidak boleh kita hanya berpegang pada hukum formal saja. Artinya apa? Apa yang kemudian dilanggar di dalam undang-undang, lalu kemudian kita laporkan, lalu kemudian diproses dan seterusnya. Itu yang mungkin kita harus melihat dari sisi bagaimana hukum itu ditegakkan. Kenapa? Karena kalau semua laporan diterima, itu semua orang pasti berurusan dengan hukum. Nah, kalau misalkan terbukti perbuatannya, tentu penjara akan full. Kira-kira seperti itu. Meskipun sebenarnya di dalam pasal 108 KUHP sudah dijelaskan tentang siapa saja yang berhak melaporkan sebuah peristiwa hukum. Jadi mereka yang melihat, mereka yang mengalami, itu bisa kemudian melaporkan ketika peristiwa hukum tersebut diketahuinya. Dan yang menjadi problem sekarang adalah, apakah keputusan menolak laporan itu tepat secara hukum? Saya melihat ya tepat kalau pertimbangannya adalah kemanusiaan dengan pendekatan hati nurani. Karena yang dilaporkan siapa dan yang melaporkan siapa. Apalagi kalau kemudian kita tarik lebih dalam, masalah ini sebenarnya masalah sepele. Ada warisan yang dijual, kemudian uangnya dipakai untuk beli motor, kurang lebih seperti itu. Nah, motor ini kemudian menurut informasinya itu dititipkan di keluarga ibunya. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa dititipkan? Kan seperti itu, kenapa dititipkan? Nah, itu yang harus kemudian digali di dalam. Kalau kita masuk pada pokok materinya. Tapi yang ada saat ini kan karena memang laporannya tidak diterima. Nah, tidak diterimanya itu yang saya anggap adalah sebuah keputusan yang baik sebenarnya. Supaya bisa masalah ini diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice. Artinya, persoalan hukum tidak harus sampai ke meja hijau. Permasalahan hukum tidak selamanya harus diputus oleh pengadilan. Ada pendekatan-pendekatan yang saya anggap juga harus tetap dikedepankan. Ya, salah satunya adalah pendekatan restoratif justice. Bagaimana pihak-pihak itu diselesaikan melalui proses di luar hukum. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, jadi memang sebelum kita membawa perkara atau sebuah perkara kepada kepolisian, memang harus ditimbang-timbang dulu ya, Bang ya. Jangan dengan emosi kemudian membawa laporan itu, padahal yang dilaporkan adalah ibu kandung kita sendiri ya. Ya, artinya begini, terlepas dari terlapornya siapa, apapun peristiwa pidananya, memang tidak selamanya harus dibawa ke jalur hukum. Jadi ada yang dibilang ultimum remedium dalam teori hukum. Ya, silakan Bang. Ya, halo. Ya, halo, silakan. Ya, di dalam teori hukum ada istilah ultimum remedium atau upaya akhir. Nah, peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi itu tidak selamanya harus dibawa ke ranah hukum atau ke proses hukum. Nah, proses hukum itu adalah ultimum remedium, upaya terakhir. Kalau misalkan upaya persuasif yang sifatnya personal itu tidak bisa kemudian ditempuh. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya dengan
penolakan pembuatan laporan itu saya kira adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Lombok Tengah kepada pihak yang dilaporkan ataupun yang melaporkan, supaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, secara personal, tidak membawa masalah ini karena hukum. Karena yang bertikai ini bukan anak dan orang lain, tapi anak dan ibunya. Bagaimana mungkin ketika itu diproses hukum kemudian dilanjutkan ke persidangan? Kan lucu, gitu. Anak melaporkan ibunya, kemudian ibunya menjadi terdakwa misalkan. Bagaimana kita melihat itu? Saya punya ibu, saya merasakan betul apa yang dirasakan Pak Kasat Reskrim. Kenapa sampai kemudian ditolak laporan tersebut? Jadi kita sama-sama memahami atau merasakan bahwa peristiwa itu sebenarnya memang tidak layak untuk dibawa ke ranah hukum. Makanya selesaikan secara kekeluargaan. Itu saya kira lebih tepat. Iya, jadi yang perlu digarisbawahi adalah yang Abang Zakri bilang tadi, penyelesaian secara kekeluargaan itu lebih diutamakan. Jadi jangan buru-buru mau dibawa ke ranah hukum ya Bang ya? Iya, kalau semua perkara hukum dibawa ke ranah hukum, nanti full penjara. Gitu. Nah makanya saya sarankan bahwa setiap peristiwa hukum sebaiknya tidak dibawa ke ranah hukum. Kan ada upaya-upaya persuasif yang bisa dilakukan oleh para pihak. Nah makanya di dalam hukum modern ada tawaran restoratif justice atau penyelesaian masalah di luar proses hukum. Itu yang biasa ditempuh oleh orang-orang yang mungkin menganggap bahwa upaya hukum itu adalah upaya terakhir. Makanya diselesaikan secara kekeluargaan, secara personal. Kalau saya sebut dengan istilah penyelesaian secara keperdataan. Kira-kira seperti itu. Ya, kita baca dulu pertanyaan dari audiens ya Bang ya. Ada yang bertanya begini Bang, ibu ini kan sudah dilaporkan walaupun tidak jadi ya oleh anaknya sendiri. Nah, apakah ibu ini ya dia punya berhak untuk melaporkan balik anaknya ini karena sudah mencemarkan nama baik dia sebagai seorang ibu? Ya, kalau pencemaran nama baik itu kan delik aduan. Yang melaporkan itu adalah yang merasa dirugikan. Kalau saya lihat ini belum ada pencemaran di situ, kan baru niatnya mau melaporkan. Gitu. Kalau misalkan laporannya sudah diproses, lalu kemudian tidak terbukti secara hukum, ya baru bisa dia melakukan laporan balik atas perbuatan anaknya. Kira-kira seperti itu. Nah, cuman ya sebaiknya tidak usah saling lapor, karena ini antara ibu dan anak. Kalau ibu dan anak bertikai di dalam hukum, lalu kemudian diproses secara hukum, kan kurang baik begitu. Ya, jadi sudah terjawab dari pertanyaan tadi ya Bang ya. Karena belum ada pelaporan, jadi belum bisa dikatakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak yang akan melaporkan ibu kandungnya tadi ya Bang ya. Ya, betul. Belum ada pencemaran di sana karena baru berniat mau melaporkan, tapi laporannya tidak diterima. Kira-kira seperti itu. Oke, dalam berperkara selama ini pernah tidak menjalankan atau mendapat klien yang pencemaran nama baik atau pelaporan seperti yang kita bahas kali ini, Bang? Bukan pernah lagi, bahkan saya pernah dilaporkan katanya mencemarkan nama baik. Tapi memang yang namanya pengacara tentu memiliki konsekuensi hukum dari setiap kerjaannya. Jadi tidak semua pihak yang kita lawan dalam proses hukum itu menerima. Sehingga memang kalau penanganan proses hukum terhadap perkara pencemaran itu memang disarankan selalunya lebih baik saling memaafkan. Seperti itu. Supaya delik aduan yang seperti itu tidak harus sampai ke proses hukum. Nah, kalau hanya urusan cemar-mencemarkan lalu dibawa sampai ke pengadilan, kan nanti kerepotan lembaga pemasyarakatan ya, karena harus menampung para narapidana kasus-kasus yang menurut saya harusnya tidak diselesaikan melalui mekanisme itu. Betul. Jadi lebih baik, lebih bijaksana diselesaikan dulu secara kekeluargaan, dirembukan dulu apakah perlu melaporkan ke kepolisian ataukah
dibicarakan antara ibu dan anak ini ya, ya Bang ya? Iya, kalau saran saya seperti itu. Artinya delik aduan yang kemudian terjadi, ya memang harus diselesaikan lebih baik secara kekeluargaan. Karena kan memang kalau delik aduan, meskipun sudah dilaporkan, ya memang kan bisa dicabut laporannya. Kan kira-kira seperti itu. Namun saya sarankan, sebelum dilakukan pelaporan, sebaiknya ditempuhlah dulu jalur secara kekeluargaan. Agar tidak ada yang tersakiti, karena meskipun deliknya aduan, kalau sudah dilaporkan ya tetap saja penilaian orang terhadap kita itu ya kurang baik, karena yang namanya melaporkan ini kan berarti sebuah pilihan upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Nah, pilihan upaya hukum melaporkan ini kadang dipersepsikan kurang baik juga oleh mereka yang dilaporkan. Nah, makanya supaya hubungan keperdataannya lebih baik, saya sarankan ya mendingan selesaikan secara kekeluargaan, tidak dibawa ke ranah hukum. Iya, oke Bang. Ini ada lagi pertanyaan Bang. Untuk perkara yang bersifat umum atau pidana umum, antara ibu dan anak, antara ibu dan orang tua, anak dan orang tua, kemudian anak dengan kakek, itu adakah mengenal strata begitu Bang? Apakah seperti pada umumnya kasus pidana, jadi pemberlakuan undang-undangnya atau pasal-pasalnya tidak ada pembedaan antara yang satu keluarga dengan yang berbeda keluarga? Jadi begini, di dalam hukum atau konstitusi kita kan ada istilah yang dikenal dengan equality before the law. Artinya setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Artinya tak ada satupun orang yang dilarang untuk melaporkan ketika melihat atau mengalami sebuah peristiwa hukum. Kan seperti itu konstruksi berpikir hukumnya. Namun, ada hal-hal yang tentu membuat kita, apalagi penegak hukum, menjadikan pertimbangan dalam menerima laporan. Ya, seperti yang terjadi di Lombok Tengah itu. Itu menurut saya sudah sangat tepat. Pendekatan kemanusiaan dengan hati nurani itu kemudian diletakkan di dalam laporan tersebut, sehingga tidak diterima laporannya. Karena yang bertikai tadi antara anak dan ibu. Makanya saya ulangi lagi, bagaimana mungkin ya ketika perkara ini dilanjutkan, seorang ibu disidang karena laporan anaknya. Itu loh kira-kira. Nah, saya kira ini sebuah langkah hukum yang sangat baik. Paling tidak, peristiwa ini mengajarkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah adalah sebuah keputusan yang betul. Supaya ini bisa contoh bahwa hukum itu tidak boleh hanya kita lihat dari sisi normatifnya saja, tapi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya, salah satunya pertimbangan kemanusiaan tadi. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Kasat Serse Lombok ini sudah banyak mengakomodir kepentingan orang. Jadi terutama ibu yang sudah tua. Makanya banyak warga net atau netizen yang bersimpati dan memuji apa yang dilakukan oleh polisi dari Nusa Tenggara Barat ini. Iya, betul. Kita apresiasi dan layak diberikan prestasi atau seperti misalkan kenaikan pangkat dan atau apalah yang memang diberlakukan di dalam internal kepolisian, dan dia layak untuk mendapatkan itu. Karena selama ini yang kita lihat memang setiap ada laporan diterima, memang tidak salah juga gitu. Cuman memang di kasus ini memang saya menganggap sangat tepat dan dia layak memang untuk ditolak begitu, karena pertikaiannya bukan pertikaian antara siapa dengan siapa di sini, tapi pertikaiannya antara ibu dan anak. Dan sudah layak kalau laporan itu tidak diteruskan. Iya. Oke, dalam persoalan hukum kita pernah juga beberapa waktu yang lalu terjadi di daerah Tangerang, anak dan ibu atau anak dan orang tua bertengkar soal warisan sampai di proses persidangannya. Namun dalam proses persidangan hakim tidak mengabulkan gugatan anak terhadap orang tua. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kan laporannya atau gugatannya sudah masuk, diproses, kemudian hakim yang memberikan putusan. Mungkin agak berbeda Bang ya dengan
yang kita berikan contoh pada kali ini ya. Kalau yang disebutkan di Tangerang tadi kan itu perkara perdata, dan di dalam perkara perdata pun juga ada mediasi, ada upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim gitu. Jadi tidak semua memang perkara itu harus diputus pengadilan. Bahkan perkara perdata pun meskipun sudah didaftarkan ke pengadilan, tetap saja ada upaya mediasi untuk menyelesaikan persoalan yang antara penggugat dan tergugat alami begitu, supaya tidak semua diputuskan melalui putusan pengadilan. Makanya ya kaitan dengan ibu dan anak yang terjadi di Tangerang itu memang ya saya pun sudah pernah menyaksikan beritanya dan saya sangat sesalkan juga. Kok bisa ada anak menggugat orang tuanya hanya karena warisan. Tapi seperti itulah, yang namanya kehidupan kan tidak ada yang normal. Tidak semua harus normal, kira-kira seperti itu. Ada juga yang mungkin menurut saya tidak normal dengan cara-cara yang seperti ini. Tapi saya meyakini itu sebuah pilihan. Ya. Setiap orang punya pilihan, mungkin pilihan untuk membawa perkara ke pengadilan juga adalah putus pilihan yang tepat menurut mereka. Saya kira seperti itu. Ya betul Bang, kadang-kadang orang gelap mata juga ya, ketika ada uang di depan mata, kemudian ada warisan di depan mata, ibu pun kadang-kadang jadi lupa kan. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa dalam kehidupan ini tidak selalunya normal. Nah, kita kadang diperhadapkan dengan keadaan yang tidak normal. Ya, menurut saya, menggugat ibu itu ya keadaan yang tidak normal. Oke Bang, dari materi yang kita bahas ini, kira-kira apa nih yang bisa kita petik pelajaran? Baik dari kasus yang ada di Nusa Tenggara Barat atau di Lombok ini, maupun kasus lain yang bersengketa antara anak dan orang tua. Ya, saya sih berharap agar supaya peristiwa-peristiwa yang seperti ini tidak terjadi lagi. Upayakan pendekatan kekeluargaan dalam rangka menyelesaikan masalah yang serupa, supaya anak tidak melaporkan ibu atau ibu tidak melaporkan anak. Saya kira menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan pendekatan persuasif itu jauh lebih baik daripada harus membawa masalah ini ke ranah pidana. Karena yang rugi juga nanti ya kedua belah pihak gitu. Tapi ya setiap orang punya pilihan dan setiap orang punya keputusan. Kita tidak bisa mengintervensi pilihan dan putusan itu kecuali mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan agar supaya tidak ada yang tersakiti. Kira-kira seperti itu. Betul, seperti kata salah seorang pembaca kita juga, bahwa memang ini dia berkomentar begini, memang harta tidak dibawa mati, tapi doa ibu bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, betul sekali. Oke Bang, terima kasih sekali atas penjelasannya, atas diskusinya pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran buat kita, buat teman-teman yang ada di luar sana, bahwa berseteru dengan orang tua sendiri itu ditimbang-timbang lagi kalau mau dibawa ke ranah hukum, mau dilaporkan kepada kepolisian. Karena akan banyak mudaratnya daripada manfaatnya di balik laporan itu ya Bang ya. Ya. Oke Bang Zakir, terima kasih sekali atas diskusinya kali ini. Kita ucapkan selamat bertugas kembali di Mabes Polri. Semoga bisa gabung diskusi kita pada program Cafe Kode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tidak semua persoalan harus kita bawa ke ranah hukum. Karena penyelesaian dengan cara kekeluargaan itu lebih bijaksana dan bisa membawa ketentraman buat kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Kami tunggu kehadirannya untuk berikutnya di Cafe Kode reguler setiap hari Senin jam 16 dan juga Cafe Kode spesial yang akan hadir setiap hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.